Imam Al-Bukhari lahir pada tahun 194 Hijriah di kota Bukhara, sebuah wilayah yang pada masa itu dikenal sebagai salah satu pusat ilmu di dunia Islam. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Ju'fi. Keluarganya dikenal sebagai keluarga yang dekat dengan ilmu dan kejujuran. Ayahnya, Ismail bin Ibrahim, adalah seorang ahli hadis yang pernah berguru kepada ulama besar seperti Imam Malik bin Anas dan Hamad bin Zaid. Dari ayahnya inilah, kecintaan pada hadis dan kehati-hatian dalam agama mulai mengalir sejak dini. Namun, Imam Al-Bukhari tidak lama merasakan bimbingan langsung dari ayahnya. Ismail bin Ibrahim wafat ketika Al-Bukhari masih kecil. Meski begitu, ayahnya meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada harta, yaitu reputasi kejujuran dan ketakwaan. Diriwayatkan bahwa sang ayah sangat menjaga kehalalan rizki, sampai berkata bahwa ia tidak mengetahui ada 1 dirham pun dalam hartanya yang berasal dari sumber syubhat. Lingkungan seperti inilah yang membentuk fondasi kuat kepribadian Imam Al-Bukhari. Peran ibunda beliau sangat besar dalam fase awal kehidupannya. Ibunda Imam Al-Bukhari dikenal sebagai perempuan yang solehah, sabar, dan sangat perhatian pada pendidikan anaknya. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Al-Bukhari sempat mengalami gangguan penglihatan pada masa kecil. Ibundanya terus berdoa dengan penuh ketekunan, hingga dengan izin Allah, penglihatannya kembali normal. Kisah ini disebut oleh para sejarawan bukan sebagai karawah sensasional, tetapi sebagai gambaran kekuatan doa dan kesabaran seorang ibu solehah. Sejak usia dini, Imam Al-Bukhari telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia mulai mempelajari hadis dan ilmu-ilmu dasar agama pada usia yang sangat muda. Ketika anak-anak seusianya masih belajar membaca, ia telah menghafal banyak hadis beserta sanadnya. Para guru di Bukhara mulai memperhatikan ketajaman hafalan dan kecepatan pemahamannya. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia mampu mengoreksi kesalahan sanad yang tidak sengaja disebutkan oleh gurunya, dengan adab yang tetap terjaga. Pada usia sekitar 10 tahun, hafalan hadisnya semakin kuat. Ia tidak hanya menghafal matan, tetapi juga memperhatikan detail sanad, nama perawi, dan perbedaan lafaz. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, pendekatan Imam Al-Bukhari terhadap ilmu hadis bukan sekedar hafalan, melainkan ketelitian dan kehati-hatian ilmiah. Ia tumbuh dalam tradisi keilmuan yang menghormati sanad sebagai tulang punggung kebenaran riwayat. Lingkungan Bukhara yang penuh dengan majelis ilmu turut membentuk karakter keilmuannya. Kota ini menjadi tempat berkumpulnya para penuntut ilmu dari berbagai daerah. Diskusi, periwayatan, dan pengkajian hadis berlangsung hampir setiap hari. Di tengah suasana ini, Imam Al-Bukhari kecil belajar bahwa ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi amanah yang harus dijaga dengan kejujuran dan ketakwaan. Dari masa kanak-kanak inilah, terlihat bahwa perjalanan besar Imam Al-Bukhari tidak lahir dari keajaiban tiba-tiba, melainkan dari lingkungan yang bersih, pendidikan yang benar, doa orang tua, dan kesungguhan sejak usia dini. Semua ini menjadi fondasi kuat bagi perjalanan ilmiah panjang yang kelak menjadikannya salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Memasuki usia remaja, cakrawala keilmuan Imam Al-Bukhari mulai meluas melampaui kota kelahirannya. Setelah menguasai dasar-dasar ilmu hadis di Bukhara, muncul keinginan kuat dalam dirinya untuk melakukan rihlah ilmiah, sebuah tradisi mulia para ulama hadis dalam mencari sanad langsung dari para guru terpercaya. Keinginan ini bukan dorongan ambisi pribadi, melainkan kesadaran bahwa ilmu hadis tidak cukup dipelajari dari satu tempat atau satu guru saja. Pada usia sekitar 16 tahun, Imam Al-Bukhari berangkat bersama ibundanya dan saudaranya menuju tanah Hijaz untuk menunaikan ibadah haji. Perjalanan ini menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Setelah ibundanya kembali ke Bukhara, Imam Al-Bukhari memilih untuk menetap di Makkah dan Madinah demi melanjutkan pencarian ilmu. Keputusan ini menunjukkan keberanian dan kematangan sikapnya di usia yang masih sangat muda. Di Makkah, ia mulai menghadiri majelis-majelis hadis yang diikuti para penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia Islam.
ia tidak sekedar mendengar dan mencatat, tetapi juga membandingkan riwayat, memperhatikan perbedaan lafaz, serta menanyakan latar belakang para perawi. Di Madinah, ia mempelajari hadis-hadis yang bersumber dari ulama yang memiliki sanad kuat hingga sahabat Nabi. Kota ini memberi pengaruh besar pada cara pandangnya tentang kehormatan sanad dan adab terhadap ilmu. Setelah itu perjalanan ilmiahnya semakin luas. Imam Al-Bukhari mengunjungi banyak wilayah penting seperti Kufah, Basrah, Baghdad, Syam, Mesir, dan berbagai kota di Khurasan. Setiap kota memiliki kekhasan dalam tradisi keilmuan hadis. Di Irak, ia bertemu dengan para ahli hadis yang terkenal dengan kekuatan hafalan. Di Syam, ia mendapati perhatian besar pada matan dan pemahaman hadis. Dari semua itu, Imam Al-Bukhari belajar untuk menimbang riwayat secara menyeluruh, tidak berat sebelah. Diriwayatkan bahwa ia belajar dari lebih dari 1000 guru. Di antara mereka terdapat ulama besar yang dikenal ketat dalam periwayatan. Imam Al-Bukhari sangat selektif dalam menerima hadis. Ia tidak mudah mencatat sebuah riwayat sebelum yakin akan keadilan perawi dan kesinambungan sanadnya. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia memilih meninggalkan suatu majlis ketika mendapati keraguan pada ketelitian seorang perawi, tanpa merendahkan atau mempermalukan siapapun. Kehidupan selama rihlah ilmiah tidak selalu mudah. Imam Al-Bukhari hidup sederhana, sering berpindah tempat dan mengandalkan bekal yang terbatas. Namun kesulitan itu tidak mengurangi semangatnya. Justru dari kondisi inilah tumbuh keteguhan, kemandirian, dan kesabaran. Ia memahami bahwa menjaga kemurnian ilmu membutuhkan pengorbanan, baik tenaga, waktu, maupun kenyamanan hidup. Pada fase ini pula, ketajaman hafalan Imam Al-Bukhari semakin diakui. Banyak ulama yang terkejut dengan kemampuannya mengingat hadis beserta sanadnya secara detail. Meski demikian, ia tetap menjaga sikap tawadu. Ia tidak menonjalkan diri dan lebih memilih dikenal sebagai penuntut ilmu daripada sebagai sosok yang ingin dipuji. Perjalanan panjang ini membentuk Imam Al-Bukhari bukan hanya sebagai penghafal hadis, tetapi sebagai peneliti hadis yang matang. Rihlah ilmiah yang ia jalani menjadi fondasi utama bagi metodologi ketat yang kelak melahirkan karya monumental dalam sejarah Islam. Setelah melalui perjalanan panjang menuntut ilmu dan bertemu dengan para ulama hadis di berbagai negeri, terbentuklah ciri paling menonjol dalam diri Imam Al-Bukhari, ketelitian ilmiah yang luar biasa. Ia tidak memandang hadis sebagai sekedar riwayat yang dihafal, tetapi sebagai amanah agama yang harus dijaga dengan standar paling tinggi. Dari sinilah lahir metodologi yang kelak membedakannya dari banyak ulama hadis lainnya. Imam Al-Bukhari menetapkan syarat yang sangat ketat dalam menerima sebuah hadis. Ia memastikan bahwa setiap rawi dalam sanad adalah orang yang adil, kuat hafalannya, dan dikenal menjaga agama. Lebih dari itu, ia tidak hanya memastikan kemungkinan pertemuan antar perawi, tetapi meneliti kepastian adanya pertemuan dan proses periwayatan secara langsung. Prinsip ini menjadikan hadis-hadis yang ia terima memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Selain sanad, perhatian beliau terhadap matan hadis juga sangat besar. Ia menolak riwayat yang sanadnya tampak kuat, tetapi matannya bertentangan dengan Al-Quran, hadis yang lebih kuat, atau kaidah umum syariat. Ini menunjukkan bahwa kehati-hatian Imam Al-Bukhari bersifat menyeluruh, tidak hanya fokus pada satu aspek saja. Baginya, kebenaran hadis harus selaras antara sanad dan isi. Ketelitian ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari pengalaman panjang, perbandingan ribuan riwayat, dan diskusi ilmiah dengan para ulama besar. Imam Al-Bukhari dikenal sering menguji riwayat dengan membandingkan satu sanad dengan sanad lainnya, memperhatikan perbedaan lafaz, dan meneliti kebiasaan para perawi dalam meriwayatkan hadis. Dari proses inilah, ia mampu mengenali cacat-cacat halus yang luput dari perhatian banyak orang. Metodologi Imam Al-Bukhari juga tercermin dalam sikap pribadinya. Ia sangat menjaga adab terhadap ilmu. Ia tidak tergesa-gesa meriwayatkan hadis dan tidak mudah memberikan penilaian terhadap perawi tanpa dasar yang kuat. Jika ia ragu terhadap sebuah riwayat, ia lebih memilih meninggalkannya daripada mengambil resiko menyampaikan sesuatu yang tidak pasti. Prinsip ini mencerminkan rasa takutnya kepada Allah dalam menjaga agama. Para ulama sezamannya mulai mengakui keunggulan metodologinya. Banyak yang datang bukan hanya untuk meriwayatkan hadis kepadanya, tetapi juga untuk menguji dan berdiskusi. Dalam beberapa majelis ilmiah, Imam Al-Bukhari mampu meluruskan kesalahan sanad dengan tenang dan beradab, tanpa merendahkan pihak lain. Sikap ini membuatnya dihormati bahkan oleh para ulama yang lebih tua darinya. Pada fase ini, Imam Al-Bukhari telah mencapai kedudukan sebagai rujukan dalam ilmu hadis. Namun, ia tidak memandang pencapaian ini sebagai akhir perjalanan. Baginya, semakin tinggi kedudukan ilmu seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya.
Ia menyadari bahwa umat membutuhkan kumpulan hadis yang benar-benar dapat dipercaya, bukan sekedar banyaknya riwayat yang tersebar. Kesadaran inilah yang perlahan menumbuhkan niat besar dalam dirinya untuk menyusun sebuah karya hadis yang disaring dengan standar paling ketat. Sebuah karya yang kelak menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam dan menjadi buah dari seluruh ketelitian, kehati-hatian, serta ketakwaan ilmiah yang telah ia bangun sepanjang hidup. Niat besar Imam Al-Bukhari untuk menyusun sebuah kitab hadis yang benar-benar terpercaya tidak lahir dari ambisi pribadi, melainkan dari kebutuhan umat. Pada masa itu, hadis Nabi SAW telah tersebar luas di berbagai negeri dengan kualitas yang beragam. Banyak hadis diriwayatkan oleh orang-orang yang jujur, namun tidak sedikit pula yang bercampur dengan kekeliruan. Imam Al-Bukhari melihat perlunya sebuah karya yang hanya memuat hadis-hadis paling sahih yang dapat dijadikan rujukan utama. Gagasan ini semakin menguat ketika ia mendapat dorongan dari para gurunya. Disebutkan bahwa salah seorang gurunya, Ishaq bin Rahawai, pernah mengungkapkan harapan agar ada ulama yang menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab ringkas. Ucapan ini membekas dalam diri Imam Al-Bukhari dan menjadi salah satu pemicu tekadnya. Ia menyadari bahwa tugas ini sangat berat dan membutuhkan kehati-hatian luar biasa. Proses penyusunan kitab tersebut tidak dilakukan dalam waktu singkat. Imam Al-Bukhari menyaring hadis-hadis pilihan dari ratusan ribu riwayat yang ia ketahui. Setiap hadis yang akan ia masukkan ditimbang berulang kali, baik dari sisi sanad maupun matan. Diriwayatkan bahwa sebelum menuliskan sebuah hadis, ia melakukan sholat dan memohon petunjuk kepada Allah. Praktik ini menunjukkan bahwa proses ilmiah yang ia jalani selalu disertai dengan ketundukan spiritual. Kitab yang kelak dikenal sebagai Al-Jami' Asy-Syahih disusun dengan struktur yang rapi. Imam Al-Bukhari tidak sekedar mengumpulkan hadis, tetapi menyusunnya dalam bab-bab tematik yang mencerminkan pemahamannya terhadap fikih. Judul-judul bab yang ia buat seringkali singkat namun syarat makna, menjadi isyarat pendapat fikih yang halus tanpa harus menuliskannya secara panjang lebar. Keistimewaan lain dari penyusunan kitab ini adalah ketelitian Imam Al-Bukhari dalam memilih redaksi hadis. Ia memperhatikan perbedaan lafaz dan memilih riwayat yang paling kuat dan paling tepat. Dalam beberapa kasus, ia mencantumkan hadis yang sama di beberapa tempat dengan sanad berbeda untuk menunjukkan kekuatan dan keluasan periwayatan. Semua ini dilakukan dengan tujuan menjaga kejelasan dan keutuhan makna hadis. Selama bertahun-tahun, Imam Al-Bukhari terus menelaah dan memperbaiki karyanya. Kitab ini tidak disusun sekali jadi, melainkan melalui proses panjang, koreksi, dan pengujian. Ia membacakan kitabnya kepada para ulama hadis terkemuka pada masanya dan menerima masukan dengan lapang dada. Dari proses inilah kitab tersebut semakin matang dan kokoh secara ilmiah. Penyusunan Sahih Al-Bukhari menjadi puncak dari perjalanan ilmiah Imam Al-Bukhari. Kitab ini bukan hanya hasil kecerdasan dan hafalan, tetapi buah dari ketakwaan, kesabaran, dan rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap sunnah Nabi SAW. Apa yang ia lakukan pada fase ini, kelak menjadikan namanya abadi dalam sejarah Islam sebagai penjaga hadis dengan standar paling tinggi. Kedudukan ilmiah yang tinggi tidak selalu membawa ketenangan hidup. Pada fase akhir kehidupannya, Imam Al-Bukhari justru menghadapi ujian berat yang datang dari perbedaan pandangan dan kesalahpahaman di tengah masyarakat ilmiah. Ujian ini bukan terkait kejujuran atau keilmuannya, melainkan persoalan pemahaman yang kemudian berkembang menjadi fitnah. Peristiwa ini terjadi ketika Imam Al-Bukhari berada di Naisabur, sebuah kota besar yang menjadi pusat ilmu hadis. Kehadiran beliau di kota itu awalnya disambut dengan penuh penghormatan. Majelis-majelisnya dipenuhi penuntut ilmu dan hadis-hadisnya diriwayatkan oleh banyak orang. Namun, situasi berubah ketika muncul perdebatan seputar ungkapan beliau tentang lafaz Al-Quran. Imam Al-Bukhari menegaskan prinsip Ahlus Sunnah bahwa Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Namun, ia juga menyampaikan bahwa perbuatan manusia, termasuk membaca dan melafalkan Al-Quran, adalah makhluk. Pernyataan yang sebenarnya bersifat ilmiah ini disalahpahami oleh sebagian orang, lalu disebarkan dengan cara yang keliru. Akibatnya, muncul tuduhan bahwa Imam Al-Bukhari memiliki pandangan yang menyimpang, padahal substansi akidahnya tetap lurus. Fitnah ini diperparah oleh ketegangan di kalangan ulama hadis sendiri. Beberapa tokoh memilih menjauh demi menghindari konflik, sementara sebagian masyarakat awam terpengaruh oleh isu yang beredar. Imam Al-Bukhari menghadapi situasi ini dengan kesabaran dan kehati-hatian. Ia tidak membalas tuduhan dengan amarah dan tidak pula memanfaatkan kedudukannya untuk menekan pihak lain. Dalam kondisi seperti ini, Imam Al-Bukhari memilih untuk meninggalkan Naisabur. Keputusan ini bukan tanda kelemahan, melainkan sikap menjaga agama dan persatuan umat. Ia lebih memilih menjauh daripada memperpanjang perdebatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan.
Sikap ini menunjukkan kedewasaan dan keluasan pandangannya sebagai seorang ulama besar. Ujian tersebut tidak menghentikan aktivitas ilmiahnya. Di tempat-tempat lain, Imam Al-Bukhari tetap mengajar hadis dan menyebarkan ilmu dengan tenang. Namun, beban fitnah dan perjalanan yang panjang perlahan menguras tenaganya. Meski demikian, ia tetap menjaga ibadah, adab, dan ketulusan niat hingga akhir hayatnya. Fase ujian ini memperlihatkan sisi lain dari keagungan Imam Al-Bukhari, bukan hanya sebagai ulama dengan hafalan luar biasa, tetapi sebagai pribadi yang sabar menghadapi cobaan, teguh memegang prinsip, dan tidak menjadikan ilmu sebagai alat untuk mencari pembenaran diri. Ujian ini justru mengukuhkan kedudukannya sebagai teladan akhlak dan integritas ilmiah. Apa yang dialami Imam Al-Bukhari pada masa ini menjadi pelajaran berharga, bahwa jalan menjaga kebenaran seringkali tidak lepas dari kesalahpahaman dan pengorbanan. Namun, keteguhan dan ketulusan akan selalu meninggalkan jejak yang lebih kuat daripada fitnah yang bersifat sementara. Setelah melalui perjalanan hidup yang panjang, penuh ilmu, pengabdian, dan ujian, Imam Al-Bukhari kembali ke wilayah Khurasan dan menetap di sebuah desa dekat Samarkand. Di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk perdebatan, ia menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan ibadah, mengajar, dan menata kembali hubungan dengan Allah. Usianya telah lanjut, dan tubuhnya mulai melemah akibat perjalanan panjang serta tekanan batin yang ia alami selama bertahun-tahun. Menjelang akhir hayatnya, Imam Al-Bukhari dikenal semakin memperbanyak doa dan ibadah. Diriwayatkan bahwa ia sering memohon kepada Allah agar dipanggil dalam keadaan husnul khotimah dan dijauhkan dari fitnah dunia. Sikapnya tetap sederhana dan rendah hati, tidak menampakkan kelelahan yang berlebihan, dan tetap menjaga adab seorang alim hingga akhir hayat. Imam Al-Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi para murid dan penuntut ilmu di berbagai negeri. Ia dimakamkan di daerah Hartang, dekat Samarkand. Meski jasadnya telah tiada, pengaruh ilmiahnya justru semakin meluas seiring waktu. Kabar wafatnya menyebar cepat, dan para ulama mengenangnya sebagai salah satu penjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling agung. Warisan terbesar Imam Al-Bukhari adalah Al-Jami Asy-Syahih, yang kemudian dikenal sebagai Syahih Al-Bukhari. Kitab ini diterima oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah sebagai kitab hadis paling sahih setelah Al-Quran. Selama berabad-abad, kitab ini menjadi rujukan utama dalam fikih, akidah, dan akhlak, serta diajarkan di berbagai pusat ilmu Islam. Namun warisan Imam Al-Bukhari tidak terbatas pada satu kitab saja. Ia juga meninggalkan karya-karya lain dalam ilmu hadis dan sejarah perawi. Lebih dari itu, ia mewariskan metodologi ilmiah yang menjadi standar bagi generasi setelahnya. Kehati-hatian dalam menerima riwayat, keberanian meninggalkan yang meragukan, dan ketulusan dalam menjaga agama. Para ulama setelahnya, termasuk Imam Muslim dan para ahli hadis besar lainnya, sangat menghormati dan mengambil manfaat dari karya dan metode Imam Al-Bukhari. Namanya terus disebut dalam majelis-majelis ilmu, bukan karena kisah luar biasa yang berlebihan, tetapi karena dedikasi, kejujuran, dan ketakwaan yang nyata. Dengan wafatnya Imam Al-Bukhari, berakhir sudah kehidupan seorang manusia, tetapi tidak dengan pengaruhnya. Ilmu yang ia jaga dan wariskan terus mengalir sebagai amal jariah yang tidak terputus. Kisah hidupnya menjadi pengingat bahwa kemuliaan sejati tidak terletak pada popularitas atau kekuasaan, melainkan pada kesungguhan menjaga kebenaran dan mengabdikan diri kepada Allah sepanjang hayat.